Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska dari Jatulus Karya Prodi Psikologi Islam, kelas filsafat A. Saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama, Thales. Thales lahir pada tahun 640 sebelum Masehi. Dia adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat Barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pemikirannya dianggap sebagai pemikiran yang pertama karena ia menjelaskan dunia dan gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Beliau menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air sebagai sumber kehidupan. Argumentasinya terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, ia juga mengemukakan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Kedua, Anaximander. Dia adalah seorang filsuf dari mazhab Miletos dan merupakan murid dari Thales. Ia lahir pada 610 sebelum Masehi. Menurut tradisi Yunani kuno, ia memiliki jasa-jasa dalam bidang astronomi dan geografi. Seperti Thales, dirinya dan Anaximenes tergolong sebagai filsuf-filsuf dari Miletos yang menjadi pendiri filsafat Barat. Ia adalah filsuf pertama yang meninggalkan bukti tulisan berbentuk prosa. Akan tetapi tulisannya hanya satu fragmen yang masih tersimpan hingga kini. Meskipun dia merupakan murid Thales, namun ia malah terkenal karena kritikannya terhadap gurunya tersebut. Ia berpendapat tidak sama dengan gurunya. Dia berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat empiris. Prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak diamati oleh panca indera. Dan selanjutnya, yang ketiga, Anaximenes. Dia adalah seorang filsuf yang berasal dari kota Miletos. Dia lahir pada tahun 585 sebelum Masehi. Dia tidak lagi melihat sesuatu yang metafisik sebagai prinsip dasar, melainkan kembali pada zat yang bersifat fisik, yakni udara. Anaximenes berpendapat bahwa udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul, atau akan muncul seperti bentuk lain. Perubahan tersebut berproses dengan prinsip pemadatan dan pengenceran. Proses tersebut meliputi seluruh kejadian alam. Dan yang keempat, tokoh keempat, Parmenides. Dia adalah seorang filsuf dari mazhab Elea. Ia lahir pada tahun 540 sebelum Masehi. Dia merupakan murid dari Xenophanes. Parmenides adalah tokoh yang terkenal. Pemikiran filsafatnya bertentangan dengan Heraklitos. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak berubah. Dia menuliskan filsafatnya dalam bentuk puisi. Puisinya terdiri dari prakata dan dua bagian. Dua bagian tersebut masing-masing berjudul Jalan Kebenaran dan Jalan Pendapat. Setelah berargumentasi mengenai yang ada sebagai kebenaran, Parmenides menyatakan konsekuensinya. Konsekuensinya adalah yang pertama, yang ada adalah satu dan tak terbagi, sedangkan pluralitas tidak mungkin. Kedua, yang ada tidak dijadikan dan tidak dapat dimusnahkan. Ketiga, yang ada itu sempurna, seperti sebuah bola yang jaraknya dari pusat ke permukaan semuanya sama. Keempat, karena yang ada mengisi semua tempat, maka disimpulkan bahwa tidak ada ruang kosong.
Dan tokoh selanjutnya yang terakhir adalah Herakleitos. Dia lahir pada tahun 540 sebelum Masehi. Beliau adalah filsuf yang berasal dari Efesus di Asia Kecil. Pemikirannya yang terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurutnya, tidak ada satupun hal semesta yang bersifat permanen. Segala sesuatu yang terus berubah di alam semesta dapat berjalan dengan teratur karena adanya logos. Logos sendiri adalah rasio yang menjadi hukum yang menguasai segalanya dan menggerakkan segala sesuatu, termasuk manusia. Menurutnya, tiap benda terdiri dari yang berlawanan. Meskipun demikian, perlawanan tetap terdapat kesatuan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa yang satu adalah banyak dan banyak adalah satu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.